tingkat pencapaiannya masih lumayan ya dibandingkan dengan anak yang lebih tinggi lagi usianya waktu ditangani gitu. Jadi mari selesaikan ini secepatnya, jangan tunda, jangan jangan berleha-leha gitu, karena ini waktu jalan terus, kita nggak bisa stop waktu, kita nggak bisa stop umur anak. Coba ya kalau kita tangani waktu dia usia SD dulu umur 6-7 tahun, nggak bisa, kita nggak bisa balikin waktu. Nah, untuk anak yang usianya masih 5 tahun ke bawah, udah nggak bisa lari, ngebut, itu udah nggak, saya nggak tahu tuh, udah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Itu untuk usia 4-5 tahun. Kalau yang usianya sudah 16, 15 tahun, 17 tahun, itu tuh udah di dalam jurang, dalam banget Bu, dalam banget itu. Sayangnya orang tua tuh nggak menyadari bahwa dia sedang di dalam jurang. Tenang saja, gitu loh. Jadi nggak bisa. Saya waktu itu tersadarkan Fahri, itu sudah terlambat, sudah menangis air mata darah. Begitu banyak denial yang dulu saya lakukan, sehingga saya baru sadar dan mengakui bahwa anak saya bermasalah dan saya akan ambil alih tanggung jawabnya. Saya nggak minta suami waktu itu ambil tanggung jawab, tapi saya, karena ini rasa bersalah saya ambil alih tanggung jawabnya untuk menyelesaikan Fahri gitu. Dan memang kadarullah, alhamdulillah Fahri itu nggak terlalu lama ya, 1,5 tahun beres gitu loh. Tapi pada anak bapak ibu belum tentu 1,5 tahun. Makanya kita tanganinya sejak usia dini, sebelum usia 3 tahun gitu loh. Tapi kalau sekarang saat ini anak bapak ibu usianya udah 8 tahun, 10 tahun, ya pegangannya sama Allah. Ngebut, saya udah nggak tahu ya itu ngebutnya itu udah kayak apa gitu. Itu udah tentu upayanya udah nggak seperti anak usia 3 tahun dong, yang 40 jam per pekan, tentu lebih banyak lagi gitu. Tapi tetap pegangannya pada Allah gitu loh. Nah, bagi kita yang Muslim, saya tersadarkan dari acara Hari Autisme yang kemarin ya, Ustadz Doni itu menyampaikan tentang bagaimana pertolongan Allah kepada Nabi Zakaria, yang Allah sembuhkan beliau dan Allah mampukan istrinya yang mandul untuk sembuh. Nah, kita mengimani bahwa cerita dalam Al-Quran itu bukan hanya cerita, tapi sesuatu yang memang itu juga bisa kita alami gitu loh. Kita bisa copy paste. Masalahnya adalah ketakwaannya Nabi Zakaria juga copy paste ke kita nggak kan gitu. Jadi ketakwaannya penuhi persyaratannya sehingga Allah juga mau bantu kita. Saya juga melihat bahwa ada anak yang usia 8 tahun dengan perilaku yang luar biasa hiperaktif, yang sudah hancur rumahnya. Saya nggak tahu apakah Bu Atika ada di sini, di Solok, murid saya dari Solok Selatan, itu sudah sampai dibikinkan jeruji besi di rumahnya karena perilakunya sudah tidak tertangani. Itu 8 tahun. Tapi dalam waktu 6 bulan kemudian, dia bisa masuk ke sekolah SD kelas 1. Dan bermasalah di SD-nya, di kelas 1 itu, kenapa? Karena dia merasa bosan dengan pelajaran kelas 1-nya. Karena kurikulumnya sudah dia lampaui, waktu kurikulum terapinya itu sudah dia lampaui pelajaran kelas 1 itu. Sehingga ketika mau naik ke kelas 2, dia bisa dinaikkan langsung ke kelas 3. Jadi tidak menjalani lagi masa-masa di kelas 2 gitu. Begitu Bu Eva. Jadi memang secara statistik kita punya datanya, begitu juga banyak keajaiban, tapi orang tua nggak bisa, saya juga mau dong, kayaknya bisa dapat mukjizat dari Allah seperti anaknya Bu Ita, seperti anaknya Bu Atik yang usia 8 tahun langsung ditangani, langsung bisa bagus begitu. Enggak begitu aturan mainnya. Gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita lewatin. Nah, untuk Ibu tadi yang bertanya bahwa anaknya sudah besar, kalau ditanyakan ya kita harus jawab. Kalau anak kita memang berbeda, begitu dilihat dari penampakan saja orang sudah tahu bahwa anak kita berbeda, orang sudah bisa merasakan anak kita berbeda, dan ketika ada pertanyaan, ya kita harus jawab. Tapi kalau saya tidak mau menghadapi pertanyaan itu. Selesaikan di awal, selesaikan sejak dini, sehingga kita tidak perlu menceritakan pada dunia bahwa anak kita punya masalah dulunya. Gitu Bu Eva, begitu Bu Rini. Baik. Ini pengalaman langsung ya Bu ya, dan bermanfaat sekali kiranya untuk orang tua hebat lainnya. Terima kasih Bu Rita untuk sharingnya. Nah, ini pertanyaan 2 terakhir dari Mbak atau Ibu Agnieszty Eka Puspita mengenai
Apa kalian pernah merasa jatuh cinta kepada lawan jenis semasa kuliah dan bagaimana kalian menyikapinya?